Bab 21, Jejak harum yang samar-samar terlihat. Ketika Long Yi membuat serangan mendadak pada daun telinganya yang sensitif, Sibi merasakan gelombang arus listrik yang kuat mengalir di dalam tubuhnya. Dan seluruh tubuh menjadi lemas dan mati rasa seolah-olah mengambang. Setelah itu sekali lagi mendengar beberapa kata yang dipenuhi dengan kasih sayang dari Long Yi. Sibi bahkan lebih tidak tahan lagi. Dan karena malu, giok seperti leher dan telinganya menjadi merah kemerahan. Dia ingin berjuang bebas. Tapi Long Yi memeluknya dengan kuat. Maka kamu hanya bisa memelukku. Dan kamu tidak harus meraba-raba aku. Sibi berkata dengan suara seperti nyamuk yang sangat kecil. Bahkan dia sendiri tidak bisa mendengar suaranya sendiri dengan benar. Tentu saja, aku meyakinkanmu untuk tidak meraba-raba. Tuan-tuan seperti aku tidak akan pernah melakukan hal-hal semacam itu. Melihat bahwa Sibi telah setuju, Long Yi buru-buru mengangkat kedua tangannya dan berjanji. Sibi memandang Long Yi. Jika dia seorang pria sejati, maka tidak akan ada orang aneh di dunia ini. 2 hari ini sudah cukup baginya untuk mengetahui karakter Long Yi. Melihat tempat tinggal, tiba-tiba Long Yi berkata dengan misterius, "Darling Sibi, tutup mata dulu." "Apa yang kamu lakukan?" secara misterius. Sibi bergumam dan menutup matanya. Dia tampak sangat cantik di bawah cahaya bintang. Long Yi menatap tercengang pada wajah Sibi yang cantik. Perhatiannya langsung mengabaikan tanda lahir menakutkan berwarna merah di sisi kiri wajahnya. Dan mungkin ini hanya tindakan bawah sadarnya. Dan jika perhatiannya selalu pada tanda lahir dari wajah Sibi, maka tidak ada jaminan bahwa emosi yang agak berbeda mungkin muncul di matanya. Maka tanpa ragu Sibi dengan persepsi sensitif akan merasakannya. "Halo, halo, apa kamu sudah selesai?" Merasakan bahwa Long Yi tidak merespon untuk waktu yang lama, Sibi bertanya, "Tunggu sebentar, hampir selesai." Long Yi cepat-cepat menjawab. Lalu dia tersenyum bangga. Setelah itu ia mengeluarkan tempat tidur besar yang sangat mewah dari cincin ruangnya. Setelah beberapa waktu, ketika dia mendapat izin dari Long Yi, Sibi membuka matanya. Dan dia melihat tempat tidur besar yang sangat mewah di depannya. Tempat tidur ini benar-benar dibuat dengan kayu rosewood mahal. Dan banyak pola dekoratif didambakan di tempat tidur ini. Dan sekarang tirai tempat tidur ini berayun bebas. Dan bantal yang terbuka di dalamnya. Tempat tidur ini menciptakan suasana yang agak mempesona. Sibi tercengang. Dia menatap Long Yi untuk sementara waktu. Lalu melihat cincin ruang di jari manis tangan kirinya. Dan ekspresinya menjadi agak aneh. "Ayo tidur." Long Yi menarik tangan kecil Sibi. Dan menemukan bahwa telapak tangannya basah. Kamu berjanji untuk tidak meraba-raba aku." Sibi agak bingung. Sekarang dia berada dalam konflik ekstrim di dalam hatinya. Karena jika Long Yi benar-benar bersikeras menginginkan tubuhnya, dia tidak akan bisa menolak. Long Yi memeluk Sibi dan perlahan-lahan berbaring. Satu tangannya menjadi bantal untuk Sibi dan yang lainnya beristirahat di pinggang rampingnya. Merasakan tubuh lembutnya agak kaku, tangan besar Long Yi dengan ringan menepuk punggungnya. Untuk meredakan saraf tegangnya, Sibi dengan ringan menarik nafas lega. Dan tubuhnya perlahan santai. Setelah itu bau yang baik dari Long Yi pria. Dia merasa nyaman di dalam hatinya. Kemudian dia menyesuaikan postur tubuhnya. Dan membuat dirinya tidur lebih nyaman. Tidur dalam pelukannya terasa sangat baik. Mendengar detak jantung Long Yi yang stabil, pikir Sibi di dalam hatinya. Di dalam hatinya, Sibi selalu percaya itu. Long Yi benar-benar akan bergerak dan mengambil keuntungan tidak adil darinya. Tetapi bahkan setelah waktu yang lama, seperti sebelum tangan Long Yi dengan damai beristirahat di pinggangnya, tanpa tindakan lebih lanjut, dia tidak tahu mengapa tetapi di dalam hatinya, Sibi merasa sedikit kecewa. Sebenarnya ini tidak seperti Long Yi tidak ingin bergerak. Hanya saja sekarang Sibi sedang berbaring di lengannya. Dan agak sulit untuk menahan diri. Dan jika dia lebih jauh mengambil langkah diam-diam untuk mengambil keuntungan dari situasi ini, maka dia sendiri tidak bisa menjamin apakah dia akan berubah menjadi binatang buas dan melakukan sesuatu yang buruk pada Sibi. Meskipun Sibi mungkin tidak akan menolaknya. Tetapi Long Yi telah memperhatikan ekspresi Sibi yang akan dia ungkapkan sesekali. Dan dari ini dia tahu bahwa Sibi tidak siap.
Dan saat ini dia cukup tidak stabil di dalam hatinya. Tidak tahu berapa lama. Tapi Long Yi mendengar napas Sibi menjadi panjang dan terus-menerus. Sepertinya dia sudah memasuki dunia mimpi. Ai, bisa melihat tetapi tidak bisa menyentuh. Ah, siksaan seperti itu. Long Yi bergumam. Dan tidak bisa membantu tetapi memiliki anggota pribadinya yang lebih rendah menjadi kaku. Dan hampir meledak dari celananya. Ini kepala anggota yang kaku perlahan mengusap perut bagian bawah pasangannya. Tepat pada saat itu ketika kepala anggota pribadinya yang lebih rendah berada di bagian yang lembut di antara kedua kakinya. Sensasi asteris yang menyenangkan membuat Long Yi sangat bersemangat. Meskipun dia menyentuh di atas pakaian, Long Yi berkedut 2 kali. Lalu dia memperhatikan bahwa napas Sibi yang ada di dadanya menjadi agak cepat. Dan tubuh juga menjadi panas terbakar. Long Yi tahu bahwa dia sudah bangun. Lalu dia diam-diam menghela nafas. Dan menahan api nafsu. Dan dia tidak lagi menggerakkan anggota pribadinya yang lebih rendah dan panas di tempat lembut itu. Dengan linglung, Long Yi tertidur. Lalu dia bermimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat curah hujan tiba-tiba. Rintik hujan basah jatuh di wajahnya dan mengalir ke mulutnya. Kemudian dia menemukan bahwa itu memiliki rasa asin. Dan setelah itu Long Yi merasakan semacam sakit hati yang menyesakkan. Karena sakit hati yang menyesakkan, Long Yi terbangun dengan tercengang. Dan dia memperlihatkan senyum sedih. Pada akhirnya dia masih meninggalkannya. Long Yi merasa bahwa wajah dan dadanya basah. Lalu ia menggunakan jarinya untuk menyentuh lokasi yang basah. Dan meletakkan jari itu di mulutnya. Asin. Air mata. Jika kamu ini patah hati. Lalu mengapa meninggalkan aku? Long Yi ringan menghela nafas. Di udara. Masih ada aroma melati yang lembut. Saat ini langit masih belum seterang itu. Tapi Long Yi sedang tidak ingin tidur lagi. Dia melempar selimut dan keluar dari tempat tidur. Kemudian dia tiba-tiba menemukan surat ajaib di samping tempat tidurnya. Biasanya ini ditulis dalam kertas ajaib khusus. Ini adalah kertas yang kebanyakan digunakan oleh para penyihir. Dan agak mahal. Dia membuka surat itu. Dan karakter sihir berwarna hijau muda yang disusun berurutan muncul di depan matanya. Tidak banyak kata. Hanya sedikit kalimat. Isinya, Long Yi, ketika kamu bangun, aku sudah akan pergi. Aku takut kamu tiba-tiba bangun. Jadi aku mengucapkan mantra yang menenangkan padamu. Maafkan aku. Tahukah kamu? Aku takut. Aku sudah mulai menyukaimu. Jika kamu hanya orang biasa, maka aku akan tetap berada di samping kamu dengan aman. Tetapi kamu tidak. Jadi aku harus pergi. Setelah membaca sebanyak ini, Long Yi tidak bisa membantu tetapi menjadi agak bingung. Kenapa dia hanya bisa berada di sisi orang biasa? Gadis muda mana yang tidak ingin suaminya kuat dan luar biasa? Bertentangan dengan harapan mengapa Sibi berlawanan. Setelah itu Long Yi terus membaca. Kamu tahu klan Moxie? Maka kamu harus tahu bahwa klan Moxie memiliki kebiasaan lain. Itu sekali kamu menikah dengan seorang wanita anggota klan Moxie. Kamu tidak dapat menikahi wanita lain sepanjang hidup kamu. Jika kamu adalah orang biasa, maka aku dapat menikahi kamu dengan percaya diri. Dan juga mengelola kamu dengan tegas. Tetapi aku tahu kamu bukan orang biasa. Aku dapat meramalkan bahwa suatu hari kamu akan berdiri di puncak dunia. Dan bagaimana seseorang yang sangat jelek seperti aku berdiri di samping kamu. Aku tidak ingin orang lain menertawakan kamu. Dan juga tidak ingin orang lain memandang rendah kamu. Kamu seharusnya memiliki lebih banyak wanita luar biasa atau sekelompok teman wanita di sisi kamu. Aku pergi. Tolong jaga dirimu dengan benar. Sibi. Selesai membaca surat Sibi, Long Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak menyangka bahwa inilah yang sebenarnya terjadi di hati Sibi. Satu suami dan satu istri mungkin agak sulit baginya. Adapun tanda lahir pada wajah Sibi, Long Yi tidak peduli tentang itu. Tetapi dari nada Sibi, sepertinya dia benar-benar memiliki harga diri yang sangat rendah terhadap ini. Gadis bodoh, aku benar-benar akan menemukanmu. Dan apapun yang terjadi aku juga akan menemukan cara untuk menghilangkan tanda lahir di wajahmu. Dan mari kita lihat kemana kamu akan lari pada saat itu.
Long Yi tidak pernah menyangka bahwa hal-hal yang membebani pikiran Si Bi adalah sesuatu seperti ini. Bab 22, Mantra Sihir Gale. Long Yi dengan hati-hati menyingkirkan surat ajaib Si Bi. Lalu duduk di tempat tidur. Ia mulai bermeditasi. Dia telah tiba di dunia ini hanya beberapa hari yang lalu. Tetapi telah melalui banyak hal. Jadi saat ini dia sangat membutuhkan untuk memilah semuanya. Dan menentukan arahnya. Langit timur mulai menjadi cerah. Dan ketika sinar matahari pertama menyinari tubuh Long Yi, ia dengan ringan menghembuskan napas, berdiri, dan meluruskan punggungnya. Saat ini matanya dipenuhi tekad. Dia sudah mengalami hukum rimba dunia dalam inkarnasinya sebelumnya. Karena ini adalah hukum alam, maka dia harus menjadi yang terkuat, dan berdiri di puncak piramida dunia ini, dan memandang rendah semua makhluk hidup. Makhluk pada saat itu, ia akan memiliki keputusan akhir dalam semua aturan dunia. Long Yi menghadap ke matahari. Kemudian matanya terpesona oleh sinar lampu. Lalu dia tertawa terbahak-bahak dengan sentimen mulia di dalam hatinya. Setelah itu dia mengemasi tempat tidurnya yang besar. Lalu dia mulai bergerak maju menuju arah kota cahaya. Mungkin dia bisa melihat Si Bi di sana sekali lagi. Dia menggunakan pergeseran kosmos yang hebat selama 2 atau 3 jam. Dan kemudian Long Yi tidak dapat melanjutkan. Setelah semua energi internalnya terlalu lemah. Tiba-tiba, seperti kilatan cahaya, dia ingat ucapan Si Bi di mana dia mengatakan bahwa jika benar-benar ada jenis mantra sihir terbang nyata, maka mantra sihir itu pasti akan jatuh di bawah kategori sihir elemen angin. Mengingat bahwa angin berwarna cian menghubungkan elemen-elemen sihir di dalam lautan kesadarannya, Long Yi menjadi gelisah. Angin adalah raja kecepatan. Jadi jika seseorang telah mempelajari sihir elemen angin dan menghadapi situasi berbahaya, maka seseorang dapat memiliki setidaknya kesempatan yang sangat tinggi untuk menyelamatkan hidupnya. Setelah itu, memikirkan keterampilan terbang dalam benaknya, Long Yi melepaskan kekuatan spiritual dan memanggil elemen sihir yang dikaitkan dengan angin. Kemudian mempersiapkan diri untuk mantra sihir terbang. Elemen sihir berwarna cian banyak mengalir keluar dari tubuhnya. Lalu Long Yi tiba-tiba terbang lurus ke arah langit dengan kecepatan tinggi. Dan sebelum dia bisa bersemangat, tubuhnya mulai melambat dan jatuh ke tanah. Untungnya Long Yi sudah mempersiapkan diri untuk kegagalan itu, sehingga berjungkir balik beberapa kali di udara. Dia dengan ringan mendarat di tanah. Brengsek. Lagi-lagi tidak cukup mana. Sepertinya akhirat aku harus susah payah mengolah mana. Ini benar-benar terlalu menyedihkan. Long Yi menendang pohon besar untuk melampiaskan ketidakpuasan di dalam hatinya. Catatan, mulai sekarang aku akan menggunakan mana sebagai pengganti kekuatan sihir. Tetapi mengolah mana untuk waktu yang singkat tidak cukup. Dan mantra terbang ini memakan banyak mana. Apa yang harus dilakukan? Long Yi berjalan sambil berpikir. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba menepuk pahanya. Karena terbang tidak mungkin, mengapa tidak memikirkan cara untuk membuat tubuhnya sendiri lebih gesit? Beruang bumi itu bisa menggunakan mantra gravitasi yang merupakan sifat khusus elemen bumi. Lalu mengapa ia tidak bisa menggunakan sifat khusus tangkas dan elegan elemen angin? Dan membuat mantra sihir Gale. Setelah menyelesaikan pikirannya, memikirkan mantra sihir dalam benaknya, Long Yi lagi memanggil angin yang dikaitkan dengan elemen sihir. Kemudian tubuhnya berkelap-kelip dengan cahaya berwarna sian. Dan tiba-tiba dia merasa seringan bulu. Tiba-tiba dia berhasil. Catatan, sudah disebutkan bahwa MC kami dapat menggunakan mantra sihir apapun selama ia menggambarkan mantra sihir di dalam pikirannya tidak seperti orang lain. Setelah itu ia menggunakan sedikit energi internalnya dan mengoperasikan pergeseran kosmos yang hebat. Kecepatannya adalah 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Dan konsumsi kekuatan internal juga hanya setengah dari sebelumnya. Long Yi lepas landas dan mendarat beberapa kali. Dan seperti hantu, sosoknya melompat ke depan. Dan dengan sangat cepat sosok ini menghilang dari tempat itu. Setelah sekitar 20 menit, efek mantra sihir Gale memudar dari tubuh Long Yi. Kemudian kecepatannya melambat. Tapi untungnya mantra sihir angin kencang ini tidak mengkonsumsi MP dalam jumlah besar. Oleh karena itu setelah efek menghilang, dia bisa melemparkannya lagi.
Dengan cara seperti ini, dia pindah selama sehari dan akhirnya menemukan sebuah kota kecil sebelum gelap. Long Yi telah mendengar bahwa kota cahaya hanya berjarak 3 hari berjalan kaki dari tempat ini. Tapi untuk Long Yi saat ini, jika dia menggunakan mantra sihir Gale dan juga pergeseran kosmos yang hebat, maka Long Yi hanya membutuhkan sekitar setengah hari untuk mencapai kota cahaya. Long Yi mencari penginapan untuk tinggal. Setelah itu dia makan dan minum, lalu terkurung di dalam kamarnya. Kemudian di bawah cahaya lembut sihir iluminasi, Long Yi mulai menelusuri rak-rak buku di dalam cincin antariksa. Target utamanya adalah secara alami buku-buku ajaib itu. Long Yi mencari berbagai buku sihir dasar dan menengah dari berbagai elemen. Dia bahkan menemukan buku sihir elemen gelap yang berada di salah satu sudut rak buku. Dan buku itu secara tak terduga ternyata memiliki semua mantra sihir dasar dan menengah. Selusin buku sihir tebal berada di depannya. Lalu Long Yi dengan penuh semangat mulai membolak-balik buku-buku ini. Sampai sekarang semua sumber ilmu sihirnya masih berupa buku-buku sihir dasar yang telah dia baca di awal. Sehingga pengetahuan dan prinsip sihirnya dapat digambarkan sebagai sangat miskin. Tapi dia telah belajar mantra sihir Gale tanpa bimbingan siapapun. Dari sini tidak bisa tidak menggambarkan bahwa keberuntungannya serta pemahaman sihirnya adalah tingkat yang sangat tinggi. Sedikit demi sedikit, waktu berlalu. Long Yi benar-benar tenggelam dalam buku-buku ini sepanjang waktu. Kecepatan bacanya semakin cepat dan lebih cepat. Dan bola matanya sering bergerak dari atas ke bawah sehingga itu cukup untuk membuat orang terpesona. Aku sudah lelah. Long Yi akhirnya selesai membaca sihir perantara dari elemen gelap. Lalu dia meregangkan tulang punggungnya. Setelah itu dia mendorong membuka jendela. Tetapi di luar masih gelap gulita. Dan tidak ada suara pun dari jalan kota kecil ini. Long Yi tercengang. Dia menoleh dan melihat tumpukan buku yang sudah dia baca sepenuhnya di atas meja untuk sementara waktu. Lalu berpikir, apakah aku selesai membaca semua buku itu dalam waktu kurang dari 1 malam? Yi agak tidak berani percaya. Meskipun ingatannya telah menerima pelatihan khusus dalam inkarnasi sebelumnya. Namun itu juga sama sekali tidak mungkin baginya untuk menyelesaikan membaca buku sebanyak ini dalam periode waktu yang singkat. Dan sepertinya dia bisa sepenuhnya ingat semua hal yang telah dia baca. Mungkinkah aku benar-benar jenius? Long Yi dengan bangga berpikir. Long Yi cepat-cepat bergegas ke tumpukan buku. Lalu mengambil buku sihir perantara unsur api. Dan membaliknya. Lalu ia menemukan bahwa seluruh isi buku ini sudah ada di pikirannya. Tanpa satu kesalahan pun. Mungkinkah itu sudah beberapa hari? Tetapi aku begitu tenggelam dalam membaca buku yang sebelum aku perhatikan. Beberapa hari sudah meninggal. Long Yi berpikir dalam hatinya. Sangat cepat. Long Yi tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak berguna ini. Meskipun dia ingat semua isi buku-buku ini. Tetapi dia hanya mengingatnya. Dia belum mencerna semuanya. Sekarang Long Yi tahu bahwa sihir tidak hanya dibagi menjadi 3 kategori dasar, menengah dan lanjutan. Alih-alih memiliki divisi yang baik. Setiap jenis sihir dibagi menjadi 11 peringkat berdasarkan kekuatan dan konsumsi mana. Di antara mereka, naik ke peringkat 3 milik sihir dasar. Peringkat 4-6 milik sihir menengah. Peringkat 7 hingga 9 milik sihir tingkat lanjut. Peringkat 10 milik sihir tingkat Sein. Dan peringkat 11 umumnya milik mantra sihir terlarang. Ini dilarang sihir peringkat sangat kuat sehingga bisa menumbangkan gunung dan menjungkirkan laut. Dan juga memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga dan memusnahkan bumi. Ini mantra sihir bola api elemen api. Mantra sihir bola air elemen air. Dan sebagainya semua milik peringkat 1 mantra sihir. Biasanya magang pesulap hanya dapat menggunakan mantra sihir peringkat 1 ini. Pesulap pemula memiliki kemampuan untuk menangkap setidaknya peringkat 2 mantra sihir. Dan dengan susah payah juga bisa menggunakan peringkat 3 mantra sihir. Penyihir tingkat menengah memiliki kemampuan untuk menangkap setidaknya peringkat 3 mantra sihir. Dan dengan susah payah dapat menggunakan peringkat 4 mantra sihir. Advance Magician memiliki kemampuan untuk menangkap setidaknya peringkat 6 mantra sihir. Dan dengan susah payah dapat menggunakan peringkat 7 mantra sihir. Dan dari peringkat 7 mantra sihir, itu adalah awal dari garis pemisah.
Untuk dapat melemparkan mantra 8 peringkat sihir, orang harus setidaknya master penyihir. Untuk dapat menggunakan mantra sihir peringkat 9, seseorang harus setidaknya mage. Untuk dapat menggunakan mantra sihir Saint level peringkat 10, kita harus setidaknya Archmage. Dan akhirnya untuk melemparkan mantra sihir terlarang peringkat 11, seseorang harus setidaknya Master Archmage. Dua yang terakhir mewakili puncak domain sihir. Bab 23, penganiayaan tanpa sajak atau alasan. Peringkat 11 mantra sihir terlarang. Long Yi membayangkan seorang penyihir memegang tongkat sihir yang saleh saat mengambang di udara. Dan dengan santai melantunkan mantra sihir terlarang. Lalu tiba-tiba gunung mulai runtuh dan bumi mulai retak. Langit dan bumi berubah warna. Dan semua diratakan dengan tanah. Hanya membayangkan hal-hal ini, Long Yi merasa sangat bersemangat. Long Yi membuat keputusan. Mulai sekarang, menjadi Master Archmage, tidak. Dewa sihir akan menjadi tujuannya. Setelah melihat langit berwarna hitam yang tak berdaya itu, Long Yi duduk bersila dan mulai bermeditasi. Kemudian dia mulai dengan gila-gilaan menyerap berbagai elemen sihir yang dikaitkan dari udara. Long Yi menemukan, di antara berbagai elemen sihir yang dikaitkan, ia menyerap elemen kilat tercepat. Kecepatan penyerapan elemen kilat beberapa kali lebih cepat daripada elemen sihir lainnya. Dia tidak tahu berapa lama dia menjadi penengah. Tetapi ketika dia bangun dari meditasi, itu sudah benar-benar cerah di luar. Matahari sudah naik di langit dan seluruh kota sedang ramai. Long Yi melihat keluar dari jendela dan menemukan bahwa itu sudah siang. Ketika Long Yi turun ke ruang makan penginapan, itu hampir penuh. Long Yi menemukan kursi kosong dan duduk. Dan dengan santai memesan piring. Tentu saja. Tanpa usaha ekstra dia juga bertanya apakah dia baru saja menginap di penginapan ini selama 1 malam atau lebih untuk pelayan. Karena alasan inilah Air memandangnya seolah dia adalah orang yang mengalami gangguan mental. Long Yi selama ini tidak peduli dengan raut wajah orang yang tidak tahu apa-apa itu. Tahu jawabannya, dia cukup senang di dalam hatinya. Kalau dipikir-pikir, Tuhan juga tidak menerus. Di ranjang kematian aku kilat menyerang aku dan membawa aku ke dunia yang berbeda ini. Meskipun aku harus menanggung banyak kesalahan, namun aku setidaknya masih hidup. Ini penting lebih dari segalanya. Juga saat ini aku juga memiliki memori fotografis. Aku sangat bahagia. Long Yi dengan gembira memikirkan hal ini di dalam hatinya. Dengan santai menyeruput anggur buah yang rasanya harum dan lembut. Ia memakan hidangan yang telah ia pesan. Hidangan ini jauh lebih enak daripada apapun yang pernah dia makan dalam inkarnasi sebelumnya. Long Yi merasa senang dengan penghidupan seperti ini. Tapi tentu saja, jika Sibi ada di sini, itu akan menjadi lebih sempurna. Dalam inkarnasi sebelumnya, Long Yi adalah pemimpin tim naga. Hampir sepanjang tahun. Dari pagi hingga malam dia sangat sibuk. Dan mata pencaharian santai dan riang seperti ini adalah impian Long Yi dalam inkarnasinya sebelumnya. Long Yi dengan penuh rasa ingin tahu melihat ke sekeliling ruang makan. Karena dia telah tiba di dunia ini, dia masih belum punya waktu untuk melihat sekeliling dengan jelas. Sebagai hal pertama yang dia tahu, dia sudah berada di penjara. Kemudian setelah itu seperti melihat bunga dari kuda. Dia melihat jalan-jalan kota Longcheng yang ramai. Kemudian dia dipaksa untuk hidup di hutan belantara selama beberapa hari. Sampai sekarang dia tidak punya waktu luang untuk melihat dengan cermat. Pada akhirnya apa yang berbeda antara dunia ini dan dunia sebelumnya? Sebagian besar orang yang makan di sini adalah para tamu yang menginap di penginapan ini. Mayoritas dari mereka adalah pedagang dan suka. Juga ada orang yang memakai berbagai jubah sihir dan prajurit mengenakan baju perang. Adapun orang buas, elf dan sebagainya ras, tidak terlihat. Tapi ini bukan masalah yang mengejutkan. Sifat alami elf lembut, dan sangat mencintai alam. Sehingga sebagian besar elf semuanya tersembunyi di dalam hutan elf. Tetapi sejumlah kecil dari mereka datang ke masyarakat manusia untuk pengalaman dan pelatihan petualangan. Secara komparatif orang hanya dapat melihat mereka di kota-kota besar. Dan tentu saja sangat sulit untuk melihatnya di kota yang begitu kecil. Adapun orang buas, ras ini dikucilkan oleh masyarakat manusia. Dan ada juga gesekan lama antara mereka dan manusia.
menggunakan kartu ametis untuk menyelesaikan tagihannya. Long Yi meninggalkan penginapan. Tiba-tiba, mata Long Yi menyala dan berseru di dalam hatinya. Betapa kuda yang indah. Tepat di restoran kecil di seberang penginapan yang baru saja dia tinggalkan. Long Yi melihat api merah menyala sangat halus kuda dengan tanduk tunggal. Seluruh tubuh kuda ini berwarna merah darah dan juga memiliki bulu cemerlang yang bersinar tanpa jejak warna lain-lain. 4 anggota tubuhnya kokoh dan dipenuhi dengan rasa keindahan. Dan terutama satu tanduk di dahinya yang berkilauan dengan cahaya perak, membuatnya tampak kuda langka yang lebih saleh. Kuda dengan satu tanduk ini tidak diikat, melainkan telah melemparkan kepalanya ke belakang dan berdiri dengan bangga. Matanya dipenuhi kerusuhan, dan sering mendengus mengancam orang-orang yang ingin mendekatinya. Dari ingatan itu, Long Yi tahu bahwa kuda bertanduk tunggal ini adalah sejenis binatang ajaib elemen angin, yang bisa berlari seolah-olah mengendarai awan dan menaiki kabut. Itu adalah alat transportasi untuk penguasa bangsawan atau orang kaya. Namun umumnya mayoritas dari mereka berwarna hitam atau putih. Dan dia belum pernah mendengar kuda bertanduk satu yang berwarna merah. Hanya dengan satu lirikan, siapapun bisa tahu bahwa ini bukan kuda biasa. Jadi Long Yi cukup ingin tahu tentang siapa pemilik kuda merah bertanduk satu berwarna merah ini. Saat itu, kerumunan penonton mulai menjadi gelisah. Dan Long Yi mengarahkan pandangannya ke arah pintu masuk restoran kecil itu. Dan tiba-tiba menjadi bingung. Seorang gadis muda mengenakan baju besi skintit berwarna merah menyala, yang juga membawa pedang besar merah menyala di bahunya, melangkah dengan bangga ke arah kuda yang baik itu. Dia memiliki rambut berwarna emas, dan penampilannya sangat cantik dan menggairahkan. Meskipun dia tidak sebanding dengan Long Linger dan Simen Wuhen yang cukup cantik untuk menyebabkan jatuhnya kota. Namun semangat kepahlawanan yang bercampur dengan kecantikannya membentuk pesona unik miliknya sendiri. Sama seperti matahari, kemanapun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Long Yi dengan cepat mengukur gadis muda ini tinggi dan rendah dengan matanya. Dan tatapannya akhirnya beristirahat di puncak batu gioknya yang sempurna diuraikan oleh baju zirah skintitnya. Kemudian dia tiba-tiba merasakan fluktuasi sihir elemen api yang kuat. Long Yi tahu bahwa banyak pendekar pedang dan pesulap semuanya memiliki sejumlah batu berharga dan sebagainya seperti hal-hal yang dapat memperkuat douki atau sihir. Beberapa di antaranya dalam bentuk perhiasan, dan beberapa di antaranya tertanam pada senjata dan pakaian. Tapi masalahnya di sini adalah, gadis muda ini jelas adalah orang dengan profesi prajurit, dan juga bukan prajurit tingkat rendah. Tetapi mengapa dia membawa begitu banyak item amplifikasi sihir? Ekspresi gadis muda ini dan kudanya benar-benar arogan. Seperti yang diharapkan. Seperti tuan seperti kuda. Gadis muda ini jelas sudah terbiasa dengan tatapan orang lain. Dia bahkan tidak memiliki ekspresi malu atau marah di bawah tatapan kerumunan ini. Tepat ketika gadis muda ini ingin segera menaiki kudanya, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di dadanya. Seolah-olah seseorang membelai dadanya. Gadis muda ini segera bergetar di seluruh, dan tatapan tajamnya menyapu kerumunan penonton. Dan tatapannya berhenti di Long Yi yang dengan tegas menatap puncak gioknya yang menjulang tinggi di linglung. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa perasaan aneh yang ia rasakan disebabkan oleh pria yang vulgar ini. Long Yi yang menyedihkan yang linglung benar-benar mengubah orang yang vulgar di mata gadis muda ini. Setelah itu dia mendengus. Cahaya berwarna biru muda melintas, dan dengan kuat mulai di Long Yi dengan mata indahnya yang benar-benar dipenuhi dengan tampilan yang membunuh. Melihat warna doukinya, dia sebenarnya sudah mencapai level master pedang. Long Yi terbangun dari linglung, dan melihat matanya dipenuhi dengan kemarahan menatapnya. Dia tidak tahu kapan dia melakukan kejahatan terhadapnya. Jadi dia hanya tersenyum dengan niat baik. Tapi tanpa sadar di mata gadis muda itu, senyum niat baiknya telah berubah menjadi senyum cabul. Dan gadis muda itu berpikir untuk dengan cepat mengajarkan pelajaran kepada Long Yi. Tetapi perasaan aneh pada puncak perusahaannya tidak dapat digunakan sebagai buktinya. Jadi dia hanya menggunakan tatapan pembunuh untuk menatap Long Yi. Setelah itu dia menaiki kudanya berbalik, berubah menjadi awan merah yang menyala-nyala dan menghilang dari pandangan penonton.
Long Yi menyentuh hidungnya. Dan dia masih tidak bisa membuat kepala dan ekor dari apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Dia tidak bisa mengerti ketika semuanya baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba menjadi seperti itu? Namun dia lupa bahwa spiritnya memiliki fungsi yang berbeda dalam inkarnasi sebelumnya. Dia bisa menggunakan esensi energi roh untuk melakukan serangan. Dan saat ini kekuatan rohnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan inkarnasi sebelumnya. Jadi hanya perhatiannya yang terkonsentrasi pada fluktuasi sihir di dada gadis muda ini. Menyebabkan dia secara tidak sadar menggunakan kekuatan roh untuk memeriksanya. Sehingga gadis muda itu merasa seolah payudaranya sedang dicumbu oleh seseorang. Bab 24, Klan Phoenix. Setelah keluar dari kota, Long Yi melemparkan mantra sihir Gale pada dirinya sendiri dan menggunakan pergeseran kosmos yang besar untuk memulai perjalanannya yang tersisa ke kota cahaya. Dan secara bersamaan mencerna semua buku ajaib dari berbagai atribut yang telah dia baca kemarin. Setelah sekitar 2 jam, sebuah hutan muncul di depannya. Jika dia langsung pergi melintasi hutan ini, maka setelah sekitar 1 jam dia akan mencapai kota cahaya. Dan jika dia mengambil jalan memutar, maka itu akan memakan waktu sekitar 3 jam. Meskipun secara langsung melintasi hutan ini lebih cepat, namun mayoritas orang memilih untuk mengambil jalan memutar. Karena ada banyak binatang ajaib di dalam hutan ini. Jadi langsung melintasi hutan ini terlalu berbahaya. Long Yi ragu-ragu sejenak, lalu memutuskan untuk langsung menembus hutan ini. Dia berasumsi bahwa dengan meneruskan kecepatannya, dia bisa dengan mudah melarikan diri dari binatang buas. Dia berlari liar di dalam hutan. Dia tidak bertemu dengan binatang ajaib peringkat tinggi, tetapi bertemu beberapa binatang ajaib peringkat F dan peringkat E. Dan tanpa kesulitan, Long Yi menggunakannya sebagai target latihan. Pertama ia bertemu babi hutan elemen peringkat E peringkat. Pertahanan binatang buas ini sangat kuat. Dan serangannya terutama bergantung pada sepasang gading yang tajam. Serangan habis-habisan dari binatang ajaib ini bisa dengan mudah menghancurkan pohon. Dan peringkat 1 atau 2 mantra sihir bahkan tidak akan menggaruk kulitnya. Tanpa menunda sebelum hal lain, Long Yi menggunakan sihir elemen 3 peringkat, sihir maut elemen gelap yang merusak kulit babi hutan yang sangat tebal ini. Dan setelah itu dia menggunakan sihir elemen api peringkat 4 panah api mengamuk yang menembus jantung babi hutan ini. Setelah itu dengan susah payah ia menggunakan mantra pembekuan peringkat 5 yang berhasil membekukan babi hutan. Melanjutkan dan seterusnya. Dia bertemu beberapa kelinci api peringkat F. Karena Long Yi sudah memiliki pengalaman dengan kelinci api ini, dia dengan cepat menggunakan mantra bola air dan dengan mudah mengatasinya. Sihir benar-benar hal yang baik. Sangat mudah untuk menangkap permainan. Long Yi tertawa kecil. Setelah itu dia memanggang kelinci api dan mengisi perutnya. Dan saat dia akan melanjutkan perjalanannya, Long Yi tiba-tiba mencium bau darah yang melayang ke arahnya dengan angin. Mencium ini, dia mengerutkan kening. Lalu dia bergegas ke arah dari mana bau darah datang. Tak lama, Long Yi menemukan lebih dari 10 mayat terbuka serigala mengerikan yang tersebar di sekitar. Dan selanjutnya ada jejak api terbakar. Serigala dire juga sejenis binatang buas elemen angin. Tidak hanya kecepatannya yang sangat cepat, tetapi juga bisa melantunkan mantra sihir bilah angin. Serigala dire adalah sejenis binatang ajaib hidup dalam kelompok. Paling kecil akan ada paling sedikit 10 dalam kelompok. Dan paling tidak mungkin ada ribuan serigala mengerikan dalam satu kelompok. Jadi meskipun satu serigala mengerikan hanya binatang buas D peringkat, tetapi karena mereka banyak dan juga pandai mengoordinasikan serangan dan pertahanan, jadi mayoritas orang biasa akan melarikan diri jauh jika mereka melihat serigala mengerikan ini. Begitu sekelompok serigala yang mengerikan ini menyerang, seseorang harus memiliki keberuntungan untuk mempertahankan hidupnya dan melarikan diri dari mereka. Pada saat ini, Long Yi mendengar pertempuran dan serigala melolong suara tidak terlalu jauh dari lokasi saat ini. Jadi dia segera bergegas menuju lokasi itu. Sepanjang jalan dia menemukan beberapa mayat serigala yang mengerikan. Tampaknya ini adalah kelompok besar serigala yang mengerikan. Kemungkinan besar kelompok itu berisi beberapa ratus atau bahkan ribuan serigala yang mengerikan. Long Yi sangat berhati-hati. Dia menarik auranya.
Dan dari balik batu kecil dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, apakah hari ini pesta besar serigala mengerikan? Melihat mereka serigala mengerikan dalam jumlah besar, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi terengah-engah. Diperkirakan kasar, setidaknya ada 2000 serigala yang mengerikan. Setelah itu Long Yi melihat seseorang di tengah kerumunan serigala yang mengerikan ini. Dan segera tercengang. Karena orang itu adalah gadis cantik yang menatapnya dengan permusuhan di kota kecil itu. Saat ini dia dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Baju sirah ketatnya yang berwarna merah menyala sudah rusak di seluruh tubuhnya. Dan tubuhnya dipenuhi dengan noda darah merah gelap. Tidak tahu apakah itu darahnya sendiri atau darah mengerikan. Serigala. Dan di sekelilingnya ada banyak mayat serigala yang mengerikan. Kuda tanduk tunggal berwarna merahnya juga dengan loyal berdiri di sampingnya. Dan seluruh tubuhnya juga dipenuhi luka. Pada saat Long Yi melihat, serigala-serigala yang mengerikan telah menghentikan serangan itu. Dan serigala-serigala ini menatap gadis dan kuda lajang ini seolah-olah harimau sedang mengincar mangsanya. Gadis muda ini terengah-engah sambil memegang pedang besarnya. Dan pedangnya berkedip dengan douki berwarna biru muda. Dan penampilan douki berwarna biru muda tampak seolah-olah membakar api. Setelah itu Long Yi cepat-cepat memandangi sekelompok serigala. Dan melihat serigala yang sangat kuat dengan bulu putih keperakan di tengah-tengah kerumunan serigala yang mengerikan. Itu sangat tinggi dan besar dibandingkan dengan serigala mengerikan lainnya. Dapat diasumsikan bahwa ini adalah Raja Serigala. Selain itu, Long Yi juga memperhatikan 4 serigala perak kecil berbulu di sisi Raja Serigala ini. Mungkin anak-anaknya. Au! Raja Serigala Dire mengangkat kepalanya dan mengucapkan teriakan yang panjang dan keras. Yang menyebabkan banyak daun pohon tumbang. Mendengar lolongan Raja Serigala, serigala mengerikan lainnya mulai menyerang. Banyak pisau angin terbang ke arah gadis muda pedang master itu. Dan setelah melemparkan bilah angin ini, beberapa serigala mengerikan secara bersamaan bergegas menuju gadis muda di belakang bilah angin ini. Sialan benar-benar pintar. Benar-benar menggunakan serangan fisik setelah serangan sihir. Gadis kecil ini dalam masalah besar, pikir Long Yi di dalam hatinya. Bahkan, dia sangat terkejut melihat bahwa gadis ini mampu menahan diri untuk jangka waktu yang lama ini bahkan setelah dia diserang oleh lebih dari 2000 serigala yang mengerikan. Karena bahkan Great Swords Master akan mendaratkan dirinya dalam masalah serius jika dia berada di situasi ini. Long Yi juga ingin menyelamatkan orang lain dari masalah yang bisa dia selamatkan dengan kemampuannya. Tapi Long Yi saat ini tidak memiliki banyak kemampuan untuk menyelamatkannya. Jika dia bahkan memiliki setengah dari kekuatan inkarnasi sebelumnya, maka dia akan berani mengambil risiko untuk mencoba dan menyelamatkannya. Tetapi dengan kekuatan saat ini jika dia mencoba untuk selamatkan dia hanya akan mencari mati. Perasaan keadilan dari Long Yi masih belum mencapai titik di mana ia akan mencoba menyelamatkan orang asing itu dengan menempatkan dirinya dalam bahaya besar. Ia tidak sebesar ini. Ketika Long Yi percaya bahwa gadis pedang master ini hancur, tiba-tiba sebuah lampu merah muncul dari tubuhnya. Maka lampu berwarna merah ini mengambil bentuk perisai yang melindungi dia dan satu kuda tanduknya. Banyak bilah angin bertabrakan dengan perisai lampu merah ini. Dan perisai itu semakin lemah dan sepertinya itu akan menghilang setelah beberapa saat. Yu Feng setengah menyipitkan matanya yang indah. Tubuhnya sudah basah oleh keringat sejak lama. Itu bukan pertama kalinya dia melewati hutan ini. Dan juga menabrak kerumunan serigala yang mengerikan sebelumnya. Namun dia belum pernah bertemu kerumunan serigala mengerikan skala ini. Saat ini doukinya sudah kelelahan. Dan sekarang dia bisa merasakan bahwa bahkan penghalang Phoenix dari segel harta karun keluarga Phoenix tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Melihat serangan ganas dari kerumunan serigala yang mengerikan, Yu Feng sudah memberikan semua harapannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama. Dan dengan sangat cepat dia dan satu kudanya bertanduk akan tercabik-cabik oleh kerumunan serigala yang mengerikan ini. Bahkan tulang-tulangnya tidak akan tersisa. Yu Feng dengan paksa menaikkan kekuatan spiritualnya dengan teriakan yang indah. Dan kemudian menuangkan sejumlah besar douki berwarna biru muda ke pedang besarnya. Doukinya yang memiliki penampilan luar dari amukan api mengaduk.
dan tiba-tiba berkobar. Dan mengambil bentuk api merah berbentuk phoenix langsung membakar puluhan serigala mengerikan. Tetapi serigala-serigala yang mengerikan di belakang itu semakin mengamuk dan menerkamnya. Dengan cara ini Yu Feng yang memiliki banyak luka di tubuhnya lagi membunuh puluhan serigala yang mengerikan. Phoenix Douqi, anggota klan Phoenix dari Kota Cahaya. Long Yi terkejut di dalam hatinya. Klan Phoenix ini independen dari klan kerajaan Kuanglong Empire. Selama ini mereka memberi prioritas pertama pada bisnis. Tetapi selalu tetap rendah. Douqi Phoenix dan naga gila mereka sama-sama terkenal. Douqi naga gila cocok untuk pria. Tetapi sebaliknya Phoenix Douqi cocok untuk wanita untuk berlatih dan mengeluarkan kekuatan maksimum. Bab 25, menyelesaikan krisis yang panjang. Yi mengerutkan kening. Lalu melihat gadis yang gandanya semakin lemah dan semakin lemah. Dia agak tidak tahan meninggalkan gadis ini dalam situasi ini. Tetapi jika dia juga memasuki keributan melawan serigala yang mengerikan ini, maka dia tidak akan bisa melakukan satu hal, kecuali membuang nyawanya dengan sia-sia. Jadi Long Yi dengan ringan menghela nafas dan berbalik. Karena dia tidak ingin melihat kematian gadis yang begitu cantik. Tepat pada saat ini, 2 dari 4 serigala serak kecil yang berada di sisi Raja Serigala Perak, yang sedang bermain satu sama lain dengan meniru postur serang Raja Serigala yang mengerikan, secara tidak sengaja berlari menuju ke arah tempat Long Yi bersembunyi. Melihat bahwa kedua serigala kecil perak ini semakin menjauh dari dirinya sendiri, Raja Serigala Perak meraung 2 kali, mungkin memanggil mereka kembali. Tetapi 2 anak nakal ini menoleh ke belakang sejenak, dan kemudian terus melanjutkan bermain. Long Yi yang sudah hendak meninggalkan tempat ini, melihat 2 serigala kecil ini semakin dekat dan semakin dekat ke dirinya sendiri. Jadi dia menghentikan gerakannya. Dan tiba-tiba muncul ide berani di dalam kepalanya. Dia berpikir, jika aku menangkap 2 serigala kecil ini dan mengancam Raja Serigala Perak, bisakah aku menyelamatkan keindahan kecil klan Phoenix ini? Long Yi menghitung jarak. Dan dia 70% yakin dia akan bisa menangkap 2 serigala kecil yang mengerikan ini. Kemudian melihat bahwa gadis muda itu akan benar-benar tidak dapat menahan lagi, Long Yi tidak lagi ragu-ragu. Dengan cepat menggunakan 2 mantra sihir angin pada dirinya secara berturut-turut, dan menggunakan pergantian kosmos besar dengan kekuatan penuh. Kemudian meninggalkan gambar setelah Long Yi berlari menuju 2 serigala kecil yang mengerikan itu. Pada saat ini, Raja Serigala Perak juga menyadari bahaya. Kemudian dengan marah meraung dan mengirimkan beberapa bilah angin berwarna perak ke arah Long Yi yang memiliki beberapa gagasan terhadap anak-anaknya. Tapi Long Yi juga sudah siap untuk ini. Dia langsung melemparkan peringkat 5 mantra sihir elemen pertahanan bumi bernama Magic Dinding Tanah. Kemudian dinding tebal bumi dengan cepat bangkit dari tanah dan menghalangi serangan bilah angin Raja Serigala. Tapi Long Yi jelas meremehkan kekuatan bilah angin yang ditembakkan oleh Raja Serigala Perak. Angin ini dengan mudah menerobos magic dinding tanah sihir peringkat 5 dengan cukup mudah. Dan bahkan tanpa mengurangi kecepatannya, bilah angin ini maju menuju Long Yi. Dalam saat putus asa, Long Yi tidak punya pilihan lain selain menyerahkan kedua serigala kecil ini untuk saat ini, dan membuat dirinya di luar dari situasi berbahaya ini. Tetapi pada saat ini, kedua serigala kecil yang mengerikan itu dengan cepat berlari menuju ibu mereka, Serigala Perak. Dan Raja Serigala Perak lagi mengirimkan bilah angin yang lebih kuat dalam upaya untuk menghentikan Long Yi selama beberapa waktu. Melihat bahwa kedua serigala kecil yang mengerikan itu akan berhasil melarikan diri dari jangkauannya, Long Yi sangat cemas bahwa dia menggunakan serangan spiritual yang dia sangat baik dalam inkarnasi sebelumnya. Seketika kekuatan spiritual mengejar serigala-serigala kecil yang mengerikan itu dan berhasil mengikat mereka, menyebabkan mereka tidak dapat bergerak bahkan satu langkah pun. Setelah merasakan bahwa bilah angin itu terbang ke arahnya, Long Yi tidak menunda lagi, sehingga menggertakkan giginya. Dia melompat ke arah 2 serigala kecil yang mengerikan itu dan berhasil menangkapnya, dan secara bersamaan menghindari bilah angin yang kuat ini. Tetapi salah satu bilah angin masih mengenai punggungnya. Suara pisau angin memotong otot terdengar, dan darah mengalir keluar dari belakang Long Yi. Long Yi hanya mendengus pelan, dan mencengkeram leher serigala kecil dengan tangan kanannya.
Lalu dia hanya menghadapi kerumunan besar serigala mengerikan ini. Dan kemudian dia benar-benar mengungkapkan senyum jahat yang bersemangat di wajahnya. Dia merasa sangat nyaman setelah dia pergi keluar terlepas dari bahaya bagi hidupnya. Long Yi hanya menggantungkan kedua serigala kecil itu di udara. Kaki makhluk kecil yang menyedihkan ini menendang udara. Dan tenggorokannya mengeluarkan suara mendengkur. Setelah kejadian yang tak terduga ini, kerumunan serigala menghentikan serangan pada gadis muda itu. Dan kilatan tak menyenangkan muncul di mata mereka. Gadis muda itu sudah di tepi. Jadi dia pingsan setelah serigala tersebar. Tetapi sebelum dia kehilangan kesadaran, dia samar-samar melihat sosok yang tinggi dan lurus. Melihat bahwa serigala yang mengerikan perlahan mengelilinginya. Long Yi perlahan meremas tenggorokan serigala kecil itu semakin sulit. Kemudian serigala kecil yang mengerikan itu berjuang lebih keras dan merengek karena kesakitan. Au! Raja serigala perak melolong. Lalu lebih dari 2000 serigala mengerikan segera mundur dan berpencar. Kemudian Raja serigala perak maju. Mata cemasnya dipenuhi dengan cinta dan menatap kedua serigala perak yang mengerikan itu. Wuh. Raja serigala perak ini melambaikan ekornya dan memohon Long Yi. Kamu ingin aku membebaskan mereka? Long Yi tertawa membawa kedua serigala perak kecil ini. Senyumnya terlihat agak jahat. Darah masih menetes dari luka di punggungnya yang diberikan kepadanya oleh Raja serigala perak ini. Raja serigala perak sepertinya mengerti Long Yi. Jadi dia mengangguk. Lalu memalingkan kepalanya dan melolong 2 kali. Setelah itu dua serigala yang mengerikan segera berbalik dan memasuki hutan lebat. Long Yi tertegun. Dan berpikir apakah serigala Raja Perak ini meminta penguatan atau tidak. Kamu bergerak sedikit ayah. Dan aku secara alami akan membebaskan mereka. Long Yi berteriak keras kepada Raja Serigala Perak. Tapi kali ini serigala Raja Perak hanya dengan bingung menatapnya. Tidak mengerti apa yang dia katakan. Long Yi hanya menertawakan dirinya sendiri. Dia keliru percaya bahwa Raja Serigala Perak ini benar-benar bisa memahaminya. Long Yi hanya membawa 2 serigala kecil yang mengerikan dan berjalan menuju gadis muda yang pingsan. Warna kulit gadis muda ini agak pucat. Dan dia bernapas dengan gelisah. Dapat diasumsikan bahwa dia mengalami overdraft kekuatan fisiknya dan juga kehilangan banyak darah. Armornya yang ketat kulitnya juga compang camping. Memperlihatkan kulit putih saljunya yang murni. Dan terutama dari baju ketat kulit yang sobek di lokasi dadanya. Dia bisa melihat sebagian besar dari tubuhnya yang bulat sempurna lembut dan halus. Yang benar-benar terbuka di depan matanya. Di antara mereka, payudara bundar kirinya memiliki luka panjang. Dari mana darah mengalir? Long Yi terus-menerus tertekan setelah melihat ini. Dan mengutuk serigala-serigala yang mengerikan ini di dalam hatinya karena tidak memahami untuk menunjukkan belas kasihan dan kelembutan pada wanita. Satu kuda bertanduk dengan tubuh penuh dengan ketakutan menggunakan kepalanya untuk mendorong pinggang gadis muda itu. Mungkin diasumsikan bahwa itu memanggil tuannya untuk bangun. Ketika Long Yi mengukur gadis muda ini, 2 serigala mengerikan yang telah masuk ke dalam hutan atas perintah Raja Serigala Perak kembali. Dengan sesuatu memegang di mulut mereka. Kemudian di bawah perintah Raja Serigala Perak, mereka menempatkan benda itu tidak terlalu jauh dari Long Yi. Long Yi tertegun. Raja Serigala Perak ini mungkin menganggapnya sebagai penculik. Dan benar-benar tahu itu harus menggunakan uang tebusan untuk bertukar. Long Yi melihat tebusan yang diletakkan di tanah. Dan bahkan lebih terkejut. Tebusannya adalah tongkat sihir hitam pekat dan seikat kain terbungkus. Dia tidak tahu dari mayat siapa benda itu mendapatkan barang-barang ini. Long Yi sangat terkejut karena tongkat sihir hitam pekat itu memancarkan aura sihir elemen gelap. Dan sihir elemen gelap adalah perwakilan dari kejahatan dan benar-benar dilarang di benua Changlan ini. Dan jika seseorang ditemukan mengolah ini, mereka akan dikejar untuk membunuh oleh semua kekuatan. Jadi bahkan jika seseorang mengolah unsur gelap sihir, mereka hanya akan mengolah secara diam-diam. Long Yi sangat jelas tentang konsekuensi dari menumbuhkan sihir elemen gelap. Banyak pikiran terlintas di benak Long Yi. Tetapi hal yang paling mendesak adalah membawa gadis ini keluar dari hutan ini. Jadi dia segera menempatkan tongkat ajaib dan seikat kain di dalam cincin ajaibnya. Kemudian melihat kondisi kuda bertanduk satu ini dan memastikan bahwa kuda ini tidak dalam kondisi buruk itu.
Setelah itu dia melemparkan gadis muda itu ke punggungnya. Dan dia juga dengan cepat menunggang kuda ini. Kuda bertanduk satu ini tampaknya memiliki sedikit kecerdasan. Biasanya itu sangat bangga dan tidak akan membiarkan siapapun di samping gadis muda ini untuk mengendarai punggungnya. Tetapi saat ini tampaknya tahu situasi saat ini. Jadi itu sangat patuh. Dan mendengarkan perintah Long Yi. Raja Serigala Perak berdiri sendirian agak jauh dari Long Yi. Tidak berani mendekati Long Yi. Karena takut Long Yi mungkin membunuh sandera. Mengangkut dua orang. Kuda bertanduk satu berlari liar selama lebih dari 1 jam. Dan akhirnya meninggalkan hutan ini. Raja Serigala Perak dengan gugup menatap Long Yi dari tepi hutan. Berharap Long Yi akan membiarkan anaknya pergi. Long Yi agak tersentuh. Jantung orang tua yang buruk. Bahkan binatang buas pun seperti ini. Apalagi manusia. Long Yi tiba-tiba teringat wajah orang tua dari tubuh ini sesaat sebelum perpisahan. Ada begitu banyak perawatan yang penuh kasih untuknya. Dia agak iri dengan pemilik asli tubuh ini. Tetapi anak ini benar-benar tidak menghargai kehidupan bahagia yang dia nikmati. Dan menciptakan kesulitan di mana-mana. Long Yi menepuk kepala kedua serigala kecil yang mengerikan ini. Lalu membiarkan mereka pergi. Bersambung.